saja buat negaraku. Karya-karyaku di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya, tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan, pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencambuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua bersujud, berhenti untuk kemenangan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Aku hanya siap dengan puisi. Bulan terguncang menetes darah hitam dari luka lama. Solo 1983. Triapu atau Kristianto Agus Purnomo. Terima kasih. Kepada ibuku Samadi. Ibuku, gunung yang ibu suruh daki sudah kudaki. Sekarang aku baru sampai di lerengnya. Duduk sebentar di atas tunggul pohon mati, memandang ke bawah ke lembah yang telah kulalui. Alangkah dekatnya baru kiranya perjalananku kalau dibandingkan dengan puncak yang harus kucapai. Tapi alangkah banyaknya sudah yang kuderita dalam hidup yang masih muda. Ya ibuku, aku akan turut segala petuahmu. Aku tidak akan kecewa. Aku tidak akan berputus asa. Hanyalah puncak bukit yang tak dapat bertemu dengan lembah. Tapi bukankah gunung yang tinggi boleh didaki? Ibuku, sekarang aku baru
di lerengnya, duduk sebentar di atas tunggul pohon mati, memandang ke bawah ke lembah yang telah kulalui. Ku ambil kecapi hadiah ibu dahulu, ku nyanyikan kembali lagu penderitaanku, ku iringi dia dengan suara sendu merayu. Dengarkan ibu, di angin lalu senandung hidup dari anakmu. Terima kasih. Rumah Toto Sudarto Bakhtiar. Kulihat dari cahaya bulan di pekarangan, serambiku kelam dan berudara sepi. Tidak ada suara, tiada pula bayangan, kecuali sahabatku, semuanya pergi. Terkadang terasa perlu ke rumah, atau terasa perlunya tak pulang ke rumah. Bercerita dan berkaca pada hari-hariku punya. Di rumahku besar sekali nubuah sebuah kisah. Kalau aku tiba, terdengar suara berdetak tiba-tiba. Malu-malu hati sahabatku, rupanya ikut bicara. Tanpa tekanan yang mendesak atau tinggi hati, alangkah cintanya dia padaku. Terkadang sebelum masuk rumah, aku melihat ke atap dan bertanya-tanya, adakah dia di dalam? Masihkah dia cinta? Alangkah besar rasanya hidup bila hatiku tak gelisah. Terima kasih. Yang hidup kembali. Ayat Rohaidi. Tak semua ombak menemu pantai. Kehidupan tak berulang, tetapi selalu datang. Jika malam bulan terang ataupun di pinggir siang, kapanpun ia datang, tak pernah ada yang menghalang. Karena ia bagai laut yang selalu gemuruh dengan ombak yang kadang tak menemukan pantai, pecah di jalan berantakan. Hidup adalah laut yang gemuruh, adalah gelora tak pernah reda, tak pernah berulang, tapi selalu datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya katakan selamat malam karena di sini sudah malam ya. Saya Dodi Ahmad Fauzi. Dulu rajin menulis puisi, dimuat di berbagai koran, dan sehingga pada tahun 2000 saya dinyatakan sebagai salah satu sastrawan angkatan 2000 versi Kori Layun Rampan almarhum. Ya, bersama 74 sastrawan lainnya ya.
dari Amadun, Yosir Tanda, Dorothea Rosa Herliani, Acep Jam Nur, Afri Jamalna, Nirwan Dewanto dan lain sebagainya. Kemudian saya juga pernah menjadi redaktur, tukang nyeleksi, redaktur diperbantukan ya untuk menyeleksi puisi yang akan dimuat di koran waktu itu saya bekerja di Media Indonesia dari tahun 99 sampai tahun 2000, hampir 2001, hampir 2 tahun ya. Dan saya pernah baca puisi di Moscow Government University. Itu di Rusia tahun 2004 bulan Maret. Saya diundang oleh Moscow Government University. Saya hadir bersama teman saya Benke dari Wartawan Suara Merdeka. Dan di sana kami diterima oleh Profesor Skorsky, Profesor Lyudmila Demidjuk, dan banyak lagi profesor. Kurang lebih ada 14 profesor hadir di dalam pembacaan puisi yang saya lakukan serta diskusi tentang kebudayaan Indonesia, berbicaranya dengan bahasa Indonesia karena 14 profesor itu bisa bahasa Indonesia, mewakili 7 perguruan tinggi. Jadi satu perguruan tinggi itu 2 profesor dan mahasiswanya banyak saat itu, tapi saya lupa jumlahnya. Yang lucunya mahasiswanya itu pas kenalan tuh nama saya Sunjoyo gitu ya, nama saya Hairil Anwar. Jadi semua mahasiswanya itu menggunakan nama-nama sastrawan Indonesia, yang laki maupun yang perempuan. Jadi cukup lucu ya. Kemudian saya baca puisi di situ, ditemani Benny yang memberi ilustrasi dengan musik, dan beberapa profesor bilang, wah, kamu mengingatkan saya pada W.S. Rendra tahun 1959 apa 60 ya, waktu itu beliau bilang itu pernah baca puisi di situ. Jadi saya termasuk bersyukur karena mungkin setelah W.S. Rendra kita tahu bagaimana hubungan Indonesia dengan Rusia yang saat itu Uni Soviet sangat tertutup. Jadi bisa jadi mungkin saya orang kedua baca puisi di Sanggar Sastra Nusantara di Rusia. Nah, saya lulusan IKIP Bandung yang sekarang namanya UPI. Jadi banyak teman-teman yang menjadi guru, jadi kepala sekolah. Nah, kebetulan saya itu kuliahnya kan jurusan bahasa Indonesia. Jadi banyak yang nanya, apa sih yang menjadi hal-hal penting yang harus ada dalam pembacaan puisi? Nah, ini penting karena pertanyaan itu banyak diajukan belakangan ini. Oh, rupanya mau ada FLS 2N kembali. Dulu saya pernah jadi juri tingkat provinsi lah ya, terakhir itu di Banten. Tapi saya sering kali menolak sebetulnya kalau jadi juri baca puisi itu. Kenapa? Melelahkan. Dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, kadang disambung besoknya lagi harus duduk gitu. Kadang saya ngantuk. Orang baca saya tidur, malu kan. Jadi saya lebih baik menolak. Bukan berarti saya tidak bisa jadi juri. Kemudian unsur-unsur paling penting yang harus ada dalam pembacaan puisi apa saja? Sebetulnya nyaris tidak jauh beda dengan apa-apa yang harus ada dalam penulisan puisi. Kalau dalam penulisan itu kan memang tidak ada pembacaannya. Nah, kalau di dalam pembacaannya ada pelafalan itu. Yang membedakannya di situ. Jadi unsur-unsur utama di dalam puisi itu sebetulnya sudah saya paparkan di sini ya, dalam buku ini. Menghidupkan ruh puisi. Jadi dari pengalaman 28 tahun saya menulis puisi itu saya tuangkan di sini. Tentu diramu dengan pendapat dari Profesor Herman J. Waluyo misalnya ya, Profesor Suminto A. Sayuti, kemudian dosen-dosen saya Bapak Dr. Makmur Saadi, Dr. Sumiadi juga, dan lain-lain. Tapi bahasa di sini saya tulis dengan bahasa sendiri dan saya mengandaikan bahwa puisi menganalogikan puisi ke dalam manusia supaya mudah, sehingga nanti itu ada istilah jiwa dan raga di dalam puisi. Ruh sendiri kan itu istilah di dalam manusia gitu ya. Nah, jadi puisi itu harus ada ruhnya. Maka ketika kita akan membacakan, kita harus bisa menangkap ruhnya puisi. Nah, jiwa manusia itu kan unsur utamanya roh, ya. Kalau rohnya nggak ada ya mati manusia itu. Dalam puisi apa sih yang menjadi ruh?
Nah itu. Dalam puisi yang menjadi ruh itu adalah apa yang disebut dengan amanat atau pesan atau tujuan puisi itu. Jadi kalau kita mau baca puisi, kita harus menafsirnya dulu. Yang pertama sekali harus tertangkap, si penyair ini mau menyampaikan apa. Itulah yang disebut dengan pesan atau amanatnya. Kalau itu tidak bisa ditangkap, maka puisi yang dibacakan itu akan menjadi datar. Bahkan mungkin tidak bisa dipahami, bahkan mungkin tidak enak saja didengarnya. Gitu ya. Saya contohkan tadi di depan beberapa puisi yang saya bacakan, dan kemudian setelah ini juga akan ada pencontohan lagi gitu ya. Nah, saya membuat rangkuman di sini 3 halaman. Ini disebut 3 halaman itu kan karena nulisnya besar-besar di printnya itu. Tapi barangkali nanti kalau dibutuhkan sudah saya tuangkan di dalam blog, terutama buat teman-teman kakak tingkat, adik tingkat, atau teman seangkatan di UPI yang sekarang menjadi guru. Jadi pertama sekali unsur yang harus ada dan tertangkap di dalam pembacaan puisi itu adalah yaitu tafsir yang benar terhadap baca puisi, untuk terutama misalnya menangkap pesan apa sih, atau amanat apa, atau tujuan apa. Nah, apabila itu tertangkap dengan benar, maka puisi yang akan dibacakan itu, atau puisi yang dibaca itu akan terdengar dan terasa komunikatif di telinga pendengar atau di telinga dewan juri, jika pembacaan puisi itu memang untuk lomba ya. Puisi Afrizal misalnya, Gadis Kita. Nah, saya pelajari dulu, akhirnya mestinya membacakannya itu begini, lalu berhentinya di mana gitu. Akhirnya ketangkap. Itu jadi hal yang harus dilakukan itu melakukan tafsir itu untuk menangkap pesannya itu. Pesan puisi itu akan melahirkan nanti itu si puisi itu apakah bernada kesedihan atau kemurungan, atau hendak mengungkapkan kebahagiaan, atau hendak mengungkapkan kemarahan, atau kritik sosial, atau apa. Nah, hal yang tertangkap itulah yang nantinya itu kemudian akan membimbing kita untuk bisa membuat semacam parafrase. Dibuat parafrase, ini tuh parafrase itu bagaimana ya menjelaskannya, ini agak panjang. Tapi parafrase itu kurang lebih diceritakan si puisi itu. Misalnya puisi Hairil, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Nah, biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang dan menerjang. Di situ kan sebenarnya ada cerita, ada logika bahasa, ada logika indrawi. Nah, kemudian dibahasakan, aku ini seperti binatang jalang yang dari kumpulannya terbuang. Sekalipun aku dikejar-kejar, diburu, ditembaki, peluru menerjang, aku tetap berlari dan berlari, gitu kan misalnya ya. Parafrase itu maksudnya ya untuk supaya memahami puisinya itu sendiri. Setelah terpahami itu, kita menjadi tahu bahwa puisi itu sebetulnya adalah cerita yang dipadatkan oleh si penyairnya itu. Pendapat saya ini kadang ditentang orang, tapi saya ingin tegaskan bahwa puisi pada dasarnya adalah sebuah prosa yang cara menuliskannya itu dipadatkan, disimbolisasi, sehingga dia berbeda dari prosa. Dan selain dipadatkan dan disimbolisasi, puisi menjadi lebih kaya karena ia dilengkapi dengan majas. Bahasa lain dari majas itu ialah sanjak. Sanjak itu kemudian disingkat menjadi sajak, gitu ya. Jadi sajak itu adalah gaya bahasa atau stilistika, gitu. Nah, cuman ya berbagai istilah kemudian lahir seolah-olah berbeda puisi dengan sajak, gitu ya. Nah, dalam puisi bebas mungkin metafor
atau gaya bahasa itu kadang mungkin diabaikan. Tapi sampai sekarang tetap puisi yang baik itu adalah di dalamnya yang mengandung gaya bahasa, metafor, kemudian personifikasi, kemudian simile gitu kan ya, dan lain sebagainya. Ada 125 lebih jenis peribahasa, gaya bahasa. 125 lebih menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Nah, jadi setelah tertangkap maksudnya, maka puisi yang kemudian dibacakan akan terdengar pula intonasi larik atau baris yang dibacakan benar menurut hukum bahasa. Larik atau baris atau kalimat menurut bahasa terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan, pertanyaan, atau sanggahan. Pahamilah dengan benar larik per larik dalam puisi. Apakah ditulis oleh penyair sebagai larik pernyataan, pertanyaan, atau sanggahan? Gitu ya. Misalnya, "Hei, jangan kau," dalam puisi Pak Sapardi itu, "Hei, jangan kau." Nah, ketika sudah ada kata jangan berarti kan larangan, gitu ya. Jadi inti kalimat bahasa itu kan ajakan, larangan, atau apa-apa terus masuk ke dalam kategori jenis sanggahan. Lalu ada pertanyaan atau pernyataan. "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana." Itu pernyataan, gitu kan. Tapi kalau misalnya itu ternyata itu pertanyaan, maka membacakannya kan tidak begitu, tapi jadi begini: "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana." Itu pertanyaan. Atau "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana." Itu pernyataan. Kalau yang tadi pertanyaan. Nah, pernyataan, pertanyaan, atau sanggahan, atau interrogatif, atau larangan di dalam kalimat atau larik atau baris puisi itu harus tertangkap. Ini maksudnya pertanyaan, pernyataan. Itu saja harus benar. Kalau enggak, baca puisinya akan ngaco. Karena itulah dibutuhkan tafsir tadi. Lalu nanti juga kalau tafsirnya benar itu, maka akan tampak enjabement atau penghentian pelafalan kata atau larik akan benar jika tafsirnya memang sudah benar. Perlu penghentian itu dipahami supaya kita tidak menerabas saja baca puisi itu, gitu ya. Nah, ketiga syarat yang disebut dalam poin tadi ya, 3, yaitu puisi yang dibaca terdengar komunikatif, benar menurut logika bahasa, penghentiannya itu tepat, gitu. Nah, itu semua saya rangkum dari berbagai pendapat, dari berbagai buku, dari Pak Suminto tadi, dari Pak Herman Waluyo, dari yang lain-lain, dan termasuk ini dari menghidupkan puisi itu ya. Nah, kemudian berikutnya, jika tafsir terhadap puisi sudah benar, insya Allah akan melahirkan imajinasi yang masuk akal atau logis. Betapa penting memahami logika dalam puisi. Nah, ini juga pernyataan saya kadang bertentangan dengan pendapat teman-teman ya. Saya selalu berpendapat bahwa puisi itu memiliki logika. Namun logikanya itu ada 4. Logika atau nalar. Logika atau nalar yang pertama ialah menurut indra. Benar menurut indra. Secara realitanya itu harus benar menurut indra. Tapi ada kalanya penyair sengaja membuat salah. Nah, sengaja membuat salah dengan salah yang tidak dia pahami, itu adalah berbeda. Benar menurut indra itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini. "Aku dengar jerit hewan yang terluka." Itu Rendra menulis seperti itu ya. Apakah aku dengar jerit hewan yang terluka, atau aku lihat jerit hewan yang terluka, atau aku cium jerit hewan yang terluka, atau mana? Yang namanya jerit itu suara. Suara itu padanannya bukan lihat, tapi dengar. Maka yang benar itu
aku dengar jerit hewan yang terluka. Nah, kadang ada, terutama penulis pemula dan setengah pemula pun atau setengah senior pun menulisnya itu salah. Jadi bukan aku dengar, tapi aku lihat jerit hewan yang terluka. Penyambung indera penglihatan, indera pendengaran, bahkan puisi yang baik itu mungkin juga indera penciuman, indera perabaan, indera pengecapan. Indera pengecapan itu misalnya gini, kau hadir bagaikan laut dengan rasa asin yang berpengalaman, padahal tak pernah seorang pun menaburi garamnya. Nah, rasa asin misalnya itu kan indera pengecapan. Tentang indera saya kira tidak perlu berpanjang-panjang, banyak orang yang cukup paham, jadi bisa Anda tanya. Tapi intinya bahwa di dalam puisi itu harus ada logika indrawi. Kedua, ada logika bahasa. Yang tadi itu, logika bahasa itu tidak bisa dilanggar sebetulnya. Boleh saja dilanggar, tapi risikonya bahwa puisi yang kita sampaikan itu tidak komunikatif. Apakah puisi penting komunikatif? Menurut saya penting. Anda boleh menganggap tidak penting, tapi bagi saya penting. Kenapa? Karena pada dasarnya puisi ditulis adalah untuk berkomunikasi. Apapun komunikasi itu, apakah pikiran saja atau perasaan saja atau apapun, pada dasarnya adalah untuk berkomunikasi. Cuman kan komunikasinya itu simbolik dan dipadatkan dan menggunakan gaya bahasa. Tapi nah, pernyataan gaya bahasa itu menunjukkan bahwa di dalam puisi itu harus ada logika bahasa, gitu ya. Kemudian di dalam puisi juga harus tertangkap logika komunikasi. Jadi komunikasi mah sebetulnya sederhana. Aku, kau, dia. Itu orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Kami, orang pertama tunggal. Kita, kok orang pertama tunggal, orang ketiga, orang pertama jamak, ya. Kami atau kita, orang pertama jamak. Mereka, orang kedua jamak. Kalian, orang kedua jamak. Kalian, orang kedua jamak. Mereka, orang ketiga jamak. Gitu. Nah, puisi itu ada baiknya menyisipkan logika cerita, logika komunikasi, logika komunikasi. Biasanya puisi-puisi yang komunikatif itu rata-rata ada logika komunikasi. Ada melibatkan di sini aku lirik atau aku puitik, pokoknya ada aku dan kau, atau aku dan dia, atau aku dan mereka. Hampir di 11 puisi tadi yang dibacakan, puisi untuk FLSN ini semua ada nomina, ada manusia di dalamnya. Puisi dari Kriapur, sajak buat negaraku. Nah, menunjukkan di situ ada kata ku saja, itu sudah menunjukkan di situ ada nomina, yaitu orang pertama, ya kan, aku. Lalu misalnya juga sebelum suatu elegi dari Hartoyo Andang Jaya, kusebut engkau ibu tua. Nah, kusebut engkau itu orang kedua tunggal kan ya. Ada kau dan aku, itu rata-rata logika komunikasi dalam puisi itu kau dan aku. Kenapa? Karena puisi itu individualistik. Jadi aku. Kenapa aku ya, tidak saya? Atau beta misalnya. Karena kebanyakan penyair berbahasa Indonesia itu ya awalnya kan dari Sumatera ya, dari sana. Dan di sana itu kan aku, bukan saya. Aku tuh lebih individualis. Aku. Kalau saya itu saya. Karena saya itu dari saya. Orang Jawa itu kebanyakan menggunakan saya. Tapi kalau orang Sumatera dan mungkin daerah lain itu aku. Individualis. Dan puisi itu memang harus individualis. Karakter individunya begitu kuat. Sangat jarang ditemukan kata saya itu. Bukan berarti tidak ada. Pasti ada lah. Sapardi juga pernah menggunakan kata saya. Kebanyakan menggunakan kata aku itu karena untuk lebih menegaskan. Tidak menggunakan beta. Kenapa? Karena mungkin dari onomatopenya, cara orang Maluku bicara tidak tepat untuk puisi yang butuh menggelegar. Bayangkan saja,
puisi akunya Hairil ya. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Kan gitu ya. Tiba-tiba diganti dengan beta. Dan beta itu langgam orang Maluku itu kan seperti bernyanyi. Beta, kalau sampai waktu beta tak mau kau merayu. Gitu kan. Puisi yang harusnya tegas tiba-tiba menjadi bernyanyi. Dan itu mungkin kurang tepat. Nah itu hanya perakiraan saya, tapi saya kira logika penciptaan itulah dari pertama sekali itu dari logika onomatope, meniru suara alam, gitu ya. Kemudian nomor 2 tadi ya, nomor 1 tafsir harus benar. Jika tafsir benar, puisi akan melahirkan 4 logika: logika bahasa, logika indrawi, logika bahasa, logika komunikasi yang tadi, kemudian logika cerita. Jadi pada dasarnya puisi itu adalah cerita yang dipadatkan, yang penulisannya itu bahkan mungkin disimbolisasi atau berdasarkan sandi-sandi, seperti puisinya Afrijamana, barcode. Coba di dalam puisi itu, dalam Berlin Proposal itu saya lihat barcode. Itu kan bahasa aslinya barcode tuh. 1, 2, 3, 4 ditulis dengan angka juga bahasa. Gitu kan. Cuman bahasanya itu kan bahasa matematika, bahasa simbolik, bahasa apa. Tapi intinya ada cerita. Gitu. Ada cerita yang diceritakan, bisa diceritakan, sehingga di dalam salah satu teori mengapresiasi puisi itu adalah menggunakan parafrase. Parafrase itu kan untuk menceritakan dengan bahasa kita. Lalu selanjutnya, bila imajinasi sudah masuk di nalar atau akal, maka selanjutnya seorang pembaca puisi akan lebih bisa menghayati puisi yang dibacakannya. Penghayatan itu terkait dengan suasana dalam puisi. Adapun suasana dalam puisi itu akan sejalan dengan suasana hati yang dirasakan atau dipresentasikan oleh si penulis puisi. Dari ke 11 puisi yang wajib dan yang pilihan itu, ada beberapa yang secara emosi itu sangat kuat. Misalnya puisi tentang ibu ya, terutama karena saya mengalaminya. Ibu saya sudah almarhum, jadi begitu membaca puisi berkaitan dengan ibu itu selalu tergetar, apalagi bila puisinya bagus, gitu ya. Lalu Kriapur, saya juga merasa terwakili. Sajak buat negaraku, gitu kan. Kenapa? Karena biasanya pada zaman dulu, zaman Orde Baru terutama, para penyair itu mengambil sikap oposisi dengan pemerintah. Puisi-puisi Wiji Tukul, puisi W.S. Rendra, termasuk ya puisi Kriapur yang menjadi puisi wajib itu sedikit ada bernada mengkritik atau bernada oposan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4, bagus atau tidak bagus seorang dalam membaca puisi secara teknis akan dipengaruhi oleh metrum. Nah, metrum ini jarang dibicarakan, tapi metrum itu kurang lebih tinggi rendahnya suara, gitu ya. Ini sebenarnya istilah seni musik yang dipinjam oleh seni sastra. Artikulasi atau kejelasan tiap kata yang dilafalkan, metrum, intonasi atau jenis kalimat pernyataan, pertanyaan, sanggahan, serta power dan lain sebagainya itu masuk ke dalam teknik yang perlu dilatihkan dengan latihan olah vokal. Olah vokal ini bagi para pembaca puisi mau tidak mau harus. Nanti saya contohkan sebagian saja ya. Nah, kemudian jika ibu, bapak, adik-adik dan siapapun yang untuk pertama kali misalnya ikut lomba, hal yang mempermudah pembacaan puisi itu penting di dalam lomba itu. Yang pertama, saya kira boleh Anda tidak setuju, tapi bagi saya menjalaninya. Teks puisi yang kita baca sebaiknya terhafal. Karena dengan terhafal tuh saya kan ekspresif gitu. Begitu balik lagi tuh
baris mana ya tadi, poho gitu, lupa, jadi kelewat satu paragraf misalnya, satu baris gitu ya. Nah tapi kalau terhafal sekalipun lupa, kita ingat, pura-pura membaca saja padahal sebetulnya sudah tertalar. Jadi karena itu bagaimana menghafal puisi itu, termasuk di mana harus berhentinya dan lain sebagainya, itu mau tidak mau ketika mau lomba itu ya dibaca berulang-ulang sampai benar-benar tertalar. Misalnya puisi yang mau dibacakan, wati itu ni waturi sini na wahada baladil amin, tertalar kan, tertalar. Maupun tapi seolah-olah kita membaca padahal sebenarnya tertalar. Orang menyebutnya itu mungkin deklamasi atau apapun, tapi bagi saya istilah deklamasi, istilah baca puisi, istilah apapun tuh terserah saja. Yang penting hasilnya itu bagus dan orang enak mendengarnya. Nah, salah satu syaratnya itu yang mempermudah ya, bukan syarat penilaian, tapi yang mempermudah kita dalam membaca puisi itu sudah tertalar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Kenapa perlu? Karena dalam penjurian itu ekspresi muka kadang dinilai. Si juri itu terperangah melihat ekspresi muka si pembaca puisinya. Tapi bagi ekspresi muka menjadi terganggu ketika puisi yang kita bacakan itu tidak terhafal. Karena kita harus fokus ke bacaan. Gitu ya. Menurut saya penting, itu penting. Ada yang mengatakan bahwa membaca puisi kayak begini saja, kayak membaca berita. Ya silakan sah-sah saja. Tapi pembacaan puisi yang seperti itu, yang tidak ekspresif, yang apa tuh, bisa menjauhkan orang, masyarakat dari puisi. Karena tengenahan, tidak enak ditonton. Gitu ya. Puisi harus menjadi seni pertunjukan. Pembacaan puisi ya maksudnya. Harus menjadi seni pertunjukan. Bukan sekedar melafalkan kalimat. Gitu. Jadi tadi ingat, ada baiknya puisi yang mau kita baca itu tertalar. Yang kedua, meski teks puisi sudah tertalar, skenario yang akan dibaca tentu tetap harus dibawa. Jadi saya suka membuat skenario puisi yang mau dibaca itu. Apakah ini harus nyambung, lari ke sini ke bawah itu disekaliguskan, atau berhenti, atau sebetulnya di sini harus berhenti dulu, tapi tidak ada tanda koma, terpaksa kita buat garis miring. Nanti saya perlihatkan ini ya di sini misalnya. Nah ini yang sederhana, saya membuatkan kurang lebih seperti ini, garis-garis gitu ya. Tapi di sini tuh ada yang di dalam puisinya siapa gitu, saya Bang Hamid Jabar itu saya kasih garis tanda begitu untuk menunjukkan bahwa puisi itu harus disambungkan. Coba ambilkan itu di situ, barangkali ketemu yang apa Bang Hamid Jabar di meja. Nah, skenario itu bahasa saya aja, istilah ya. Skenario kan istilah film. Tapi maksudnya itu kalau kita membaca puisi itu membuat catatan-catatan ya. Bahkan di sini tuh ini bagian ini harus marah. Metrumnya harus kencang. Tanda seru misalnya gitu ya. Yang ini harus lembut, atau yang ini harus berbisik, atau yang ini harus menggunakan langgam Jawa misalnya. Dalam puisi Sebatang Lisong Rendra itu saya membuat skenario dulu. Bahwa bangsa kita adalah malas. Bahwa bangsa kita mesti di-upgrade, disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Nah, kata "ken" itu menjadi penting di situ. Kenapa? Karena puisi itu ditulis di zaman Orde Baru, di mana para pejabat Orde Baru itu menyebutkan itu "ken", mengikuti Pak Harto semua, termasuk Pak Harmoko almarhum. Selalu menyebutkan. Begitu Pak Harto lengser, Pak Harmoko tidak pernah nyebut "ken" lagi, kembali menjadi "kan". Nah, itu kan pentingnya membuat skenario gitu. Nah, ini di sini yang Bang Hamid itu saya kelihatan nggak ya, tanda panah gitu. Ini menunjukkan bahwa dari tanda tanya nyambung, jangan dari tanda tanya, harus dari tanda tanya. Jadi disambungkan setelah lari ini itu langsung gitu ya. Oke. Kemudian gestikulasi atau gerak tubuh, gerak tangan itu perlu diperhatikan karena kadang menyebut
Orang baca puisi tuh cemara menderai sampai jauh. Dulu kan begitu ya, mendayu-dayu ke atas atau kemana. Padahal sebenarnya yang utama itu kekuatan vokal, tetapi tangan memang kadang dibutuhkan, cuman harus nyambung gitu. Dan kadang di dalam pertunjukan teater, oh ini aktor pemula, biasanya tuh kakinya itu agak jinjit gitu. Kalau ngomong tuh jinjit, kenapa jinjit? Ya nggak tahu. Para pemula aktor-aktor baru di teater itu biasanya suka terlihat di kakinya itu seperti berjinjit gitu ya. Nah, dalam pembacaan puisi pun seperti itu kadang ya. Gestikulasi penting, dan pembacaan puisi itu pada akhirnya menjadi seni teater sebenarnya. Teaterisasi puisi, ketika pembacaan puisi terjadi di panggung dan ditonton orang. Banyak dewan juri yang setuju, tapi banyak juga dewan juri yang tidak setuju bahwa baca puisi mah ya baca puisi gitu kan. Kalau begitu ya sudah, tidak usah dipanggungkan gitu. Ketika sudah dipanggungkan tuh, saya menganggap bahwa baca puisi itu ada yang menyebutnya kan dengan deklamasi, tapi bisa juga menurut saya itu teaterisasi puisi. Nah, kemudian selain gestikulasi, hal yang dianggap penting untuk dilatihkan yaitu kadang saya sebelum membaca puisi itu menyanyikan dulu lagu yang sesuai dengan konteks puisi. Kenapa? Supaya emosinya itu kena. Jadi ada beberapa lagu yang memang bagus, yang membuat puisi itu ketika dibacakan menjadi kena. Nanti saya contohkan pembacaan puisi ibu itu, saya nembang dulu. Hei barudak kudu mikir tileletik maneh ka hutangan ti barang lahir tapi ka ayeuna pisan. Nah, masalahnya memang di dalam baca puisi, lomba baca puisi itu kadang nyanyi dulu itu tidak ditolerir oleh beberapa juri, tapi terkadang banyak juri yang menolerir. Kalau saya termasuk juri yang menolerir. Anda boleh bernyanyi dulu untuk mengambil suasana supaya pembacaan puisinya itu menjadi lebih kena gitu ya. Oke, selanjutnya latihan olah napas, latihan olah vokal, latihan olah sukma. Itu sebenarnya bagian dari teater, dari teaterisasi puisi, dan saya menganggap itu sangat penting. Saya kira mengenai latihan olah vokal, olah sukma, dan olah nafas, kalau diceritakan lagi itu panjang sekali. Cuma saya mau mengambilkan contoh, misalnya dalam latihan olah vokal itu, apakah Anda mau menggunakan suara diafragma, menggunakan suara perut, menggunakan tantien, menggunakan suara punggung atau apapun, bebas-bebas saja. Yang penting itu enak saja didengarnya. Dan tidak pabaliut. Pelafalannya, intonasinya dan sebagainya terus jelas. Maka karena itu sebelum baca puisi itu saya suka latihan olah vokal yang simpel. A I U E O, U A I U A E O, A I U E O, U A I U A E O. Atau terkadang do re mi fa sol la si do gitu ya. Kayak penyanyi aja, sebetulnya enggak jauh beda. Nah, supaya lidah tuh tidak ruffle istilahnya itu ya. Ruffle tuh pabaliut. Bahasa Indonesia itu repot sekali bahasa Indonesia itu. Ruffle itu ganda atau apalah gitu. Sehingga kaca letot kalau orang Sunda bilang mah. Saya suka latihan. Dilatihkan oleh senior tuh misalnya dengan melatihkan kata, kalimat atau larik tuh yang kalau diulang-ulang dengan cepat tuh kita lidah tuh menjadi nggak karu-karuan. Misalnya gini, burung balam terbang malam-malam dari Malang. 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 Burung balang tuh kan. Mestinya burung balam. Nah, tapi itu terus saja diulang-ulang seperti gitu untuk latihan supaya lidah itu terlatih dan terampil. Atau kadang karena saya orang Sunda, saya latihan begini. Laleur mapai arei, laleur mapai arei. Sampai 10 mah mungkin masih gini. Tapi begitu dipercepat,
lalu mapai are apa gitu, jadi berbelit-belit. Itu perlu pelatihan seperti itu. Latihan olah sukma juga penting. Saya kadang mendengarkan musik, mata ditutup, dari Kitaro misalnya, dari Yes, dari Enya, atau kadang ya dari lagu-lagu Indonesia, dari instrumentalia, dari Beethoven dan lain sebagainya, supaya sukma kita kena. Termasuk tadi menyanyikan dulu lagu yang sesuai ya. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teori di atas akan saya paparkan dalam praktek pembacaan puisi wajib dan puisi pilihan dalam lomba baca puisi FLS 2N tingkat SMA tahun 2021-2022. Sebagian dari puisinya sudah saya bacakan, sebagian ada di belakang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derai cemara, Hairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap rapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan rasa. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah perasa dari cinta sekolah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Berapa? Dari diam Ayib Rosidi. Dari diammu aku hendak belajar jadi bijaksana. Gunung yang menyaksikan segala peristiwa tidak beranjak karena ada bencana, atau melonjak karena gembira. Perpisahan atau pertemuan bagian dari ketentuan. Kelahiran dan kematian bagian dari kehidupan. Tidak kagetan melihat keanehan, tidak ada lagi sesuatu yang ajaib, karena telah memahami rahasia gaib, menjadi arif. Dari diam aku belajar bijaksana. Terima kasih. Sajak Raja Wali W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor
burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa, mengolah hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan dia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Sajak Raja Wali vs Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa, mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati
Raja Wali. Mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Terima kasih. Saya akan membacakan 3 judul puisi yang menjadi puisi pilihan untuk lomba baca puisi FLS2N kategori SMA dan sederajat untuk tahun 2021, yaitu puisi dari Bapak Hartoyo Andang Jaya, kemudian dari Bapak Hamid Jabar ALM, dari Bapak Sapardi Djoko Damono juga almarhum. Hartoyo Andang Jaya. Sebelum suatu elegi, ku sebut engkau ibu tua dan tak ku sebut engkau nenek, karena kerut wajahmu bukan bayangan usia tua, tapi derita dari hidup yang jelek. Sekali sepekan engkau datang ibu tua, sekali sepekan ku dengar suaramu gemetar meminta, dan ku kenal wajahmu yang suram duka seperti mendung di langit jauh di desa-desa. Hari ini engkau datang pula dan masih kita berjumpa ibu tua, dan masih aku kembali jadi gembira, seperti dari ngeri mimpi tiba-tiba kembali berjaga. Sebab sekali ngeri itu bukan mimpi lagi, kalau nanti engkau tak pernah datang kembali, dan tak tahu di mana, mungkin di jalan kampung yang sepi engkau terhantar mati. Itu dari Bapak Hartoyo Andang Jaya, sudah almarhum juga ya. Ini juga ada dari Bapak Ayat Rohaidi tadi yang sudah dibacakan, juga sudah almarhum. Jadi ini karya para almarhum. Sonet. Hei, jangan kau patahkan. Sapardi Djoko Damono. Hei, jangan kau patahkan kuntum bunga itu. Ia sedang mengembang, bergoyang-goyang dahan-dahannya yang tua, yang telah mengenal baik, kau tahu, segala perubahan cuaca. Bayangkan akar-akar yang sabar menyusup dan menjalar. Hujan pun turun, setiap bumi hampir hangus terbakar. Dan mekarlah bunga itu perlahan-lahan dengan gaib dari rahim alam. Jangan, saksikan saja dengan teliti bagaimana matahari memulasnya warna-warni sambil diam-diam membunuhnya dengan hati-hati sekali. Dalam kasih sayang, dalam rindu dendam alam, lihatlah
ia pun terkulai perlahan-lahan dengan indah sekali tanpa satu keluhan. Terima kasih dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya dari Bapak Hamid Jabar ya. Dulu saya menyebutnya Bang Hamid ketika kami sering ketemu di Jakarta. Saya ketemu dengan alhamdulillah Bapak Sapardi Djoko Damono, Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, ketika beliau masih menjadi dekan di dulu namanya Fakultas Sastra ya, UI. Saya sempat mewawancaranya. Itu sudah lama sekali, tahun 92. Ya, kemudian ketika saya di Jakarta beberapa kali saya ketemu Bapak Sapardi dan suka nanya-nanya tentang puisinya. Kemudian Bang Hamid Jabar ini orang yang luar biasa ya. Dia kalaulah mungkin boleh disebut, beliau adalah seorang penyair yang sahid di dalam kepenyairannya. Karena beliau meninggal pada saat baca puisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi lagi baca puisi, tiba-tiba merunduk ke bawah, tidak bangkit lagi. Begitu dilihat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Bang Hamid itu termasuk yang suka bercanda. Dan salah satu bercanda itu gini, "Bang, usia abang berapa sih?" Nah gitu ya, misalnya ditanya. Beliau akan jawab, "Kalau nggak sakit-sakitan, saya itu sudah kurang lebih ya 126 lah." Gitu. Ya tapi mungkin sekarang usia saya karena sakit-sakitan belum sampai 60 katanya gitu ya. Itu cara bercanda Bang Hamid Jabar yang kalau baca puisi itu ekspresi wah gitu kan ya, dengan randainya kan beliau dari orang Sumatera Barat ya, ada tepak-tepuknya itu. Dan saya akan membacakannya, tentu tidak se-ekspresif Bang Hamid. Saya membacakan ini untuk mengenang beliau. Setitik Nur Hamid Jabar. Di dalam waktu dan malam yang mengalirkan gairahnya, lahirlah aku, setitik nur pijaranmu, dan beranak pinak dari tanda tanya. Dan bagai kupu-kupu aku terbang dari taman ke taman, hinggap di rimbunan daun kehidupan, merendamkan muka, melepaskan dahaga, mereguk embun yang turun bersama cahaya bulan masuk ke dalam sejuta kembang kembara. Cahaya bulan masuk ke dalam sejuta kembang kembara atas putih harap, dan bagai lautan merpati melayangkan segala gelombang dalam hempasan awan putih, memagut layang-layang mencarimu akan jawab pasti. Pada pulau-pulau yang meratap dan merayap di lubuk hati, bumi yang dipijak dan terisak dan tak kuasa mengelak dari kuasamu, selalu sampai jua aku pada batas itu. Batas tetap seperti semula. Batas tetap seperti semula. Jadi kita kembali ke semula, dari tanah kembali ke tanah. Sesuatu yang pasti di muka bumi ini, bahwa setiap manusia, setiap yang bernyawa akan mati, muda atau tua, sudah jompo, tua sekali, atau malah masih di dalam kandungan.
sehat dan bugar, atau sakit yang sangat parah, dalam keadaan sangat-sangat miskin atau kaya raya melimpah, semua akan mati, sesuatu yang pasti. Namun sebelum mati, adakah kita bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk tetangga, untuk sahabat-sahabat, untuk saudara-saudara? Sebaik-baiknya manusia, yang pertama menurut saya memang harus bermanfaat untuk dirinya dulu, supaya menyusahkan batu, tidak menyusahkan orang lain. Bermanfaat kemudian untuk orang lain, gitu ya. Ini yang saya maknai dari puisi Setitik Nur dari Bang Hamid Jabat.